Halo, Assalamualaikum. Saya Midu Anissa Batubara, pendamping sosial Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Saya peserta Diklat Stunting angkatan 28 tahun 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menstimulasi anak usia 2 sampai 6 tahun. Yuk kita tonton videonya. Melatih keseimbangan. Menendang bola membantu anak mengembangkan keseimbangan tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah membangunkan ikatan sosial. Selain itu, menggulingkan bola ke depan dan ke belakang juga merupakan cara membangun ikatan sosial dengan orang lain. Media eksplorasi antara anak dan orang tua. Anak menyebutkan secara tidak beraturan. Namun, saat mencontohkan dapat disebutkan angka dalam urutan yang benar. Seiring dengan berjalannya waktu, anak dapat belajar untuk menyebutkan dengan urutan yang benar. Pada usia 3-4 tahun, dapat mencoba menunjuk suatu kumpulan benda dan mencoba berhitung secara berurutan, seperti beberapa mobil yang ada di parkiran. Selanjutnya, manfaat membacakan dongeng pada anak adalah yang pertama, meningkatkan fokus. Saat mendengarkan orang tua membacakan buku dongeng anak memerlukan pemahaman untuk dapat mengerti jalan cerita yang dibacakan. Pemahaman ini tentu berkaitan erat dengan kemampuan fokus saat mendengar. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang dapat memecahkan masalah di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan kognitif anak. Membaca dongeng juga bisa menjadi stimulasi yang baik untuk kemampuan kognitifnya. Menurut penelitian, membacakan dongeng kepada anak akan turut menstimulasi anak untuk tertarik membaca buku sendiri di kemudian hari, sehingga pada akhirnya mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Manfaat mengayuh sepeda. Bagi anak yang baru pertama kali belajar naik sepeda, pengalaman ini mungkin membuatnya ragu dan takut. Tetapi, orang tua bisa meyakinkan anak bahwa bersepeda adalah kegiatan yang menyenangkan. Salah satu tanda bahwa anak berkembang motoriknya adalah ketika anak sudah berjalan dengan optimal. Kemudian, kemampuan motorik saat belajar sepeda akan terlihat saat anak mengarahkan setang sepeda, menyeimbangkan sepeda, mengerem, dan mengayuh sepeda. Halo, kita mau main petak umpat. Nah, sekarang manfaat bermain petak umpat. Yang pertama adalah melatih konsentrasi dan inisiatif anak. Mulai dari mengingat peraturan yang ada, menghitung ketika berjaga, hingga proses pencarian tempat persembunyian memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ketika anak bermain, setiap hal tersebut akan dipraktekannya.
Latihan konsentrasi akan terus dilakukan seiring permainan tersebut berjalan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dan menemukan solusi akan terlatih, baik ketika menjadi penjaga atau menjadi pihak yang bersembunyi. Kemampuan ini sama-sama terasa. Ketika berjaga, anak akan berusaha mencari dan menemukan teman-temannya dengan analisa serta naluri yang dimilikinya. Belajar membersihkan spray, oke? Nanti Sakail yang dinurunin bantal sama guling, mama yang nyapu, oke? Oke, let's go. Pelan-pelan. Manfaat membersihkan atau merapikan tempat tidur. Aktivitas merapikan tempat tidur akan membuat anak menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Aktivitas sederhana seperti merapikan tempat tidur bisa berdampak signifikan pada anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang diberi kepercayaan oleh orang dewasa akan tumbuh menjadi sosok yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih mandiri. Anak-anak juga akan mendapatkan rasa pencapaian dan melihat bagaimana perilaku mereka berdampak bagi orang lain. Mengajari anak merapikan tempat tidur juga akan membuat mereka terbiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sejak dini.